Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris. Saya perwakilan kelompok 3. Di antaranya kelompok 3 di sini teman-teman saya yaitu ada Fadil, Rima, dan Siti Ayu. Saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan tugas dari Bapak Rukmana Dinata SAG FPDI, yaitu salah satu tugas video, membuat video tentang penjelasan. Di sini ada poin konsep pengelolaan kelas dan tujuan pengelolaan kelas di TK, dan yang kedua pengaturan anak dalam pembelajaran emosional, disiplin, minat, gairah, dinamika kelompok, dan lain-lain. Kita bahas berikutnya. Oke, kita di sini akan membahas tentang konsep pengelolaan kelas dan tujuan pengelolaan kelas di TK. Sebelumnya di sini kita bahas tentang pengertian dari pengelolaan kelas dulu. Di sini ada beberapa pendapat, salah satu dari Nugraha. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Namun, kata manajemen sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen, yang berarti sama dengan istilah pengelolaan, yakni sebagai proses mengordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Nah, kita langsung di sini ke konsep utama pengelolaan kelas. Ini salah satu adalah penataan ruang kelas. Nah, lingkungan kelas perlu ditata dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang aktif antara anak didik dengan guru dan antar siswa. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menata lingkungan fisik kelas menurut Laisal Winataputra, yaitu yang pertama di sini ada keleluasan pandangan. Artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang guru, benda, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Begitu pula guru harus dapat memandang semua siswa kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua di sini ada mudah dicapai. Penataan ruang harus dapat memudahkan anak didik untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, keluasan. Barang-barang dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kenyamanan. Tentu kenyamanan di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Nah, yang terakhir di sini ada keindahan. Prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Ruang kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada setiap dan tingkah laku anak didik terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, itu salah satu konsep utama pengelolaan kelas, bahwa di sini ada penataan ruang kelas. Nah, di sini fungsi pengelolaan kelas. Pada pelaksanaan fungsi manajemen tersebut harus disesuaikan dengan filosofi pendidikan belajar mengajar dalam kelas. Fungsi pengelolaan kelas meliputi di sini ada merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi. Nah, itu salah satu untuk rinci dari fungsi pengelolaan kelas. Mohon maaf saya tidak bisa membahas lebih detailnya karena keterbatasan waktunya, karena kita terlalu panjang, kita singkat saja. Dan di sini ada tujuan pengelolaannya. Nah, tadi kan konsep
Dan sekarang tujuan pengelolaan kelasnya. Kegiatan pengelolaan kelas akan membantu proses perkembangan anak secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari pengelolaan kelas diantaranya, yang pertama, untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi anak dalam melakukan sejumlah aktivitas yang dirancang bagi kepentingan pembelajaran melalui pendekatan sambil bermain. Yang kedua, penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar anak dalam lingkungan sosial, emosional, intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan anak belajar dan bekerja. Yang ketiga, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada anak. Yang terakhir di sini, membina dan membimbing anak dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individunya. Nah, itu penjelasan dari konsep pengelolaan kelas dan tujuan pengelolaan kelas. Oke, kita lanjut. Di sini pembahasan pengaturan anak dalam pembelajaran emosional, disiplin, minat, gairah, dinamika kelompok, dan lain-lain. Ya, tentu anak-anak perlu mengakui bahwa ada peraturan. Mengapa ada peraturan tersebut sangat penting? Karena tanpanya adanya pengaturan dalam sistem proses pembelajaran atau mengajar di kelas untuk kegiatan PAUD anak usia dini itu sangatlah penting. Nah, makanya di sini sangat berperan penting sekali bagaimana cara seorang pendidiknya menyampaikan kepada murid tersebut agar supaya bisa mematuhi dalam apa aturan yang harus dijalankan. Karena tanpa pengaturan nanti anak-anak tersebut tidak akan terkendali dan tidak akan kondusif dalam pembelajaran. Oke, tentunya di sini ada contoh menerapkan peraturan kelas pada anak usia dini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada hari pertama anak masuk ke sekolah, pendidik dapat menjelaskan perilaku apa yang seharusnya diharapkan, dan pendidik perlu mengomunikasikan dengan lugas, sederhana, dan disampaikan secara positif ada hal yang terbaik. Yang kedua, jika memungkinkan, berikan anak kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam membuat peraturan. Nah, karena dengan melakukan hal ini, anak akan lebih mudah mengingatnya, dan anak dapat mengingatkan teman yang lain ketika membuat kesalahan atau hal-hal yang negatif. Yang ketiga, tempelkan atau pajang peraturan kelas di tempat yang mudah dilihat anak dan guru agar anak selalu ingat. Peraturan tidak hanya berupa tulisan, namun juga dapat divisualisasikan dengan gambar atau simbol yang memudahkan anak untuk mengingatnya. Yang terakhir, peraturan kelas dimungkinkan untuk dibacakan atau dijelaskan secara berulang-ulang sampai anak-anak menangkap konsepnya. Nah, itu pengertian atau pengaturan anak dalam pembelajaran. Jadi dalam hal kegiatan belajar mengajar, apalagi di tingkat anak usia dini PAUD, TK, seorang pendidik harus bisa menahan emosinya, karena ya namanya juga anak-anak pasti tidak semengerti anak-anak di tingkatan SD, SMP, dan apalagi SMK. Mereka masih perlu dibimbing, masih merasa canggung, malu pasti. Nah, bagaimana cara menanganinya? Kita sebagai seorang pendidik harus bisa lebih dekat dengan mereka, cari tahu apa kesukaan mereka,
Jangan sampai mereka merasa canggung terhadap kita. Membuat situasi senyaman mungkin, membuat suasana kondusif mungkin agar anak merasa diperhatikan oleh gurunya, tidak merasa diacuhkan, apalagi sampai anak itu merasa tidak nyaman di kelas. Jadi itulah sebagai seorang pendidik, apalagi di tingkatan anak kecil ini, harus pesan saya mungkin pesan saya pribadi, kita harus ekstra sabar. Entah itu pun ya di dunia pendidik PAUD, di tingkatan SD, SMP, apalagi di SMK. Kita sebagai pendidik-pendidik penerus bangsa di kalangan milenial ini, kita harus bisa menjaga, bisa mengondisikan apa yang terjadi dalam kegiatan pendidikan sekarang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya perwakilan kelompok 3 Muhammad Haris, saya sendiri dan teman saya Fadil, Rima, dan Siti Ayu telah melaksanakan tugas dari Bapak Rukmana Dinata, SAGM PDI. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.